Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk hari ini kita pelajaran memahami pesan pokok surah At-Tin untuk sekolah dasar kelas 4 SD. Bersama saya Arif Fadilah SPDI, Guru Agama Islam dan Budi Pekerti, SD Negeri 110 Pekanbaru. Sebelum belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah ya rabbal alamin. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Mengapa disebut surat ini dengan surat At-Tin? Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surat ini dengan At-Tin atau At-Tin. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surah At-Tin, artinya buah tin. Anak-anak, tahukah kalian apa pesan pokok surah At-Tin? Mengapa surat ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan buah yang lain? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain. Walaupun sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Perhatikan penjelasan Quran surat At-Tin berikut. Ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang tuh negara Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Amati gambar berikut. Gambar 6.4 ini adalah contoh buah zaitun. Gambar 6.5 ini adalah contoh gambar Baitul Maqdis di kota Palestina. Gambar 6.6 ini contoh gambar Gunung Sinai yang ada di Mesir. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6. illalladzina amanu wa
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan dan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Coba kalian sebutkan apa saja ciri orang yang beriman, apa sajakah contoh kebajikan. Ayat ke-7. فما يكذبك بعد بالدين. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu. Amati gambar berikut. Gambar 6.8 musim kemarau, gambar 6.9 tumbuh di musim hujan. Apa yang terjadi jika musim kemarau? Ya, tanah akan terlihat retak, daun berguguran, tumbuhan kering, terlihat seperti mati, bukan? Apa yang terjadi jika musim hujan? Ya, di sekitar kita terlihat hijau, rumput dan pohon tumbuh, padahal sebelumnya terlihat seperti mati. Begitulah perumpamaan hari kebangkitan. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Al-Zuhruf, Surat ke-23, ayat 11. Ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maksudnya, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi keputusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Kesimpulan hari ini, kesimpulan kandungan surah At-Tin meliputi penciptaan manusia dalam bentuk terbaik. Namun potensi kemuliaan dan kehinaan manusia sangat bergantung pada pilihan dan perbuatan mereka. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sementara yang ingkar akan dikembalikan pada derajat terendah seperti neraka. Selain itu, surat ini menekankan pentingnya bersyukur atas penciptaan Allah, meyakini adanya hari pembalasan, dan mengakui keadilan Allah sebagai hakim yang paling adil. Sekianlah pelajaran hari ini tentang kandungan surah At-Tin. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.